Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Bersama kami korporat, Duo goblok, duo korporat. duo tebak-tebakan bodoh. Hai. Tapi BTW melanjutkan yang konten kemarin. Kemarin gue ada yang komen gitu di Instagram, gue juga lupa shout out juga. Apa? Tim Asia katanya ada satu lagi, Siapa? Australia. Australia Itu masuk jalur Piala Dunia lewat jalur Asia, biarpun negaranya sekarang Oceania. diakui itu Oceania. Iya, Tapi iya. bener sih, gua cross check di apa namanya, kualifikasi Piala Dunia dia masuk di Asia. Soal enggak Pak, Australia pindah dari Oceania ke Asia tuh udah lama. Udah lama, Dari cuman kan kita nggak pernah mengakui bahwa 2017. Australia negara Asia kan. Iya sih. Dan dia juga Tapi kabur main dari di Oceania kan, dia- biar nggak ketemu lawan-lawan di Amerika Selatan. Dia main di Piala Asia. Iya. Sebenarnya di Oceania itu nggak lawan Amerika Selatan, Pak. Iya dong. Jadi Justru dia lewat jalur Oceania di mana 2002 Australia itu 2026 iya, tapi 2000 sebelumnya Oceania itu harus ketemu sama playoff lawan ketemu sama pemenang playoff di Amerika Selatan. Jadi misalkan Amerika Selatan kan ada grup, ada lima, ada berapa gitu kalau nggak salah, ada negara terbawah itu harus playoff. Playoff itu lawan negara Oceania salah satunya. Oh, dulu. ini lu baca nih. Ini udah saya confirm, saya sudah Oke. yakin. Tapi di 2026 Oceania itu dapat satu slot langsung ke Piala Dunia. Jadi nggak perlu via playoff lawan. Ya, jadi tim-tim Australia ini nyesel. ya. Nggak perlu Berarti lawan tim dia iya. Amerika Selatan. Berarti sekarang harusnya dia balik lagi ke Oceania, harusnya. Tapi biar ketemu lawan gampang. tapi alasannya Australia itu kenapa dia pindah ke jalur Asia biar dia dapat lawannya yang sepadan. Enggak, dia mau Jadi kabur. Australia itu Dia mau kabur dari jalur Piala Dunia. mencari Udah. lawan sepadan cuy sebenarnya cuy. Di Asia itu lebih gampang peluangnya, karena kan peluang lolosnya dia 1 banding berapa? 1 banding 5 apa 1 banding 4? Dia itu masuknya AFF juga di Asia kan? Gua nggak tahu lagi. Masuknya tapi nggak main di Piala AFF. Oh iya, nggak main di Piala AFF. Iya, tapi dia masuknya regional AFF. Nggak jelas Iya, emang. ya Ya udah, berarti pokoknya- kita anggap aja dari Tapi sekarang iya dia mau nggak, Asia, maksud Asia. gua dia nggak yang jalur-jalur sama Cina, Jepang, Korea, bukan Asia Timur. Mau menang Ah, gampang nggak setuju. doang. Pokoknya intinya. ya udahlah Australia kayak gitu. Udah case close. Case close. Begitu pula dengan tim-tim Asia. Saya kami mau mulai tim ragu. Asia gimana? Saya mulai ragu dengan statement saya. Tapi yang pasti Senegal lolos hari ini. Kita tag hari Selasa. Ya, Jadi itu melegakan happy lah. Melegakan. Satu lah at least. Iya. Korea yang gue pikir bakalan bisa menggigit dan menang lawan Ghana ternyata Semua negara Asia yang gacor tersungkur. di laga pertama, kenapa laga kedua pada kocak semua? Iya, Padahal pada mainnya bagus loh, pada dominasi. masuk angin. Padahal dominasi semua loh itu. tim-tim. Jepang lawan Costa Rica malah kalah. Jepang dominasi, Saudi Arabia dominasi, kalahnya juga kalah konyol. Iya, tapi ya Sama kalah pun. ya kalah gitu Iya, kalah, maksud gue. ya kalah ya sudah, ya memang sudah kalah. Walaupun sebenarnya kalau untuk kan lolos ke babak 16 besar tuh masih ada. Jepang itu masih bisa Yang lolos kita kalau omongin menang lawan semua itu Spanyol. semua Ya. ada kansnya. Saudi Arabia pun masih ada kansnya. Kecuali Qatar. Qatar udah pasti nggak lolos ya. Goblok Tim Asia emang. yang udah pasti nggak lolos Qatar. Udah lah, dia fokus hari bikin ini. stadion aja gitu maksud Iya. gua. Fokus jadi tuan rumah aja, nggak usah main bola. Iya, sama ngurusin inilah BPJS Iyalah, udah. jaminan apa? Ini jadi tamu aja udah, nggak apa-apa. Jadi ini apa namanya, penerima tamu aja. Cairin JHT sama asuransi jiwa. Qatar kayaknya fokus jadi penerima tamu, itu nggak jadi pagar ayu. Dah, Iya, itu aja udah. Qatar gitu aja dah. Dah, Atau ya. benerin AC stadion soalnya Nah, katanya terlalu dingin. Iya, Gua ini denger-denger. fokus di ini teknologi aja, muslim yang fokus teknologi aja. Oh iya benar. Iya Iya. keren ya. Iya, Jadi bagus. emang udah kasih jalur gitu aja Qatar ya. Iya, jalur pembuktian aja, Iya, tapi benar. teknologi, jangan di sepak bola. Bener, di teknologi yang penting apa? Ya udahlah, paling enggak di sisi dunia Islamnya dia yang paling maju nih teknologinya. Iya, udah itu gitu. aja lah Fokus ya. aja, fokus. Nah, Waduh, bola juga buat main bola yang lain aja. mengkhawatirkan gitu Yang nonton. lain aja. Nah, balik lagi di bahas Piala Dunia nih. Iya. Karena kita bahas tim Asia juga ternyata nggak bagus-bagus amat gitu prediksi kita, jadi Aduh. makin tidak terbukti kita sebagai pundit ya kan. Iya, emang udah Pundit goblok emang pundit kita. korporat nih. Iya. Otaknya tuh kecampur-campur nih antara ini mau bahas bola, gue mau research bola, apa research ini ya kerjaan gue yang belum kelar-kelar nih ya, yang lagi kenceng-kencengnya nih. Gimana Sulit ya? memang. Sedih emang kalau Pundit korporat. pas ngeliat hasilnya. Sudahlah, kita lebih baik bahas yang ini aja, yang relate aja. Itu judulnya yang muda yang berprestasi. Oh, iya. Yoi. Berikan aku 10 pemuda Iya. nggak akan kugoncang dunia. Iya. Waduh. Nah, begitu juga nih sama yang mau kita bahas gitu. Kita ngomongin masalah di FIFA itu, setahu gue di World Cup setiap edisinya itu selalu ada edisi khusus untuk pemain terbaik untuk pemain muda. Nah,
kategorinya itu yang gue tahu di bawah 21 tahun per awal tahun. Jadi per 1 Januari umurnya itu di bawah 21 tahun. Di bawah 21. Di bawah 21 tahun. Yang gue baca sih gue nggak tahu apakah sama dengan 21 tahun, tapi setahu gue di bawah 21 tahun. Under 22, Kong. Under 22 ya Under sudah 22. berarti 21 tahun ke bawah. 22 tahun ke bawah. 21 tahun Enggak itu dong. batas akhirnya. Iya, tapi Ya. 22 tahun udah nggak masuk. Udah nggak masuk, Udah nggak bener. masuk. Under 22. Berarti 21 tahun ke bawah. Ya udah. Nah, ini bahas Iya, yang ini. underage ya, masih underage ya berarti. Iya, ya. ini- Ini bocah-bocah underage Bapak belum usia 21 tahun, Bapak waktu itu lagi ngapain, Pak? lagi struggling mikirin gimana cara bayar kuliah, Pak. Iya. Sama ini, duit bensin, duit ongkos dari kantor ke kampus tuh suka habis. Kita 21 bingung 21 ngaturnya. tahun itu kalau buat gua itu berarti kan 7 tahun yang lalu ya. Berarti ya miskin sih, masih miskin sih. Itu saya lagi berusaha untuk membalancekan antara pekerjaan dan kuliah. Ya Dan intinya gimana cara bayarnya. bener, intinya sih kagak yang sia-sia amat hidup kita. Kagak sia-sia, Ya, tapi kalau cuman kalau dibandingkan dibandingin sama anak-anak anak-anak muda ini, ya buset dah. ngehe juga ya. ya kita bandingin sama mereka mah udah bangga bawa bangga nama negara gitu, sama Iya, orang tua gitu. Orang tua udah bener. bisa ngobrol di tetangga, nih anak saya main Piala Dunia. gitu. Saya bikin bangga nih, saya bangga banget. Negara loh ini yang Keren sih dibawa. itu. Tapi maksud gue dan cukup banyak juga sih ternyata gue perhatiin banyak pemain di bawah umur 21 tahun yang udah berlaga dan udah reguler gitu. Mungkin nanti ada beberapa pemain yang kita sebutin mungkin lu familiar kali ya, dan memang udah main di tim-tim gede gitu. Iya, siapa salah satunya? Pemain muda yang gua lihat Mungkin kalau gue lebih suka karena gue anaknya abjad ya, gue coba runutin dari grup by grup. by grup. Jadi kalau Dari iya, grup A nih ya, dari grup A. Kalau- Berarti tim di grup A itu ada Qatar, Belanda, Ekuador sama Senegal. Ya betul. Dari semua negara ini sebenarnya yang cukup banyak pemain muda yang menarik untuk dibahas emang Belanda. Salah satunya yang gue suka tuh Xavi Simon, tapi Belum pernah main di makanya. Pildun. Dibawa kan? Di bawah. Tapi maksud gue sebelum Piala Dunia pun juga dia yang permainannya paling eksplosif, yang permainannya paling ketara banget. Karena gue beberapa kali sempat nonton dia di PSV, apalagi lawan Arsenal waktu itu menang 2-0. Iya. Itu mainnya bagus banget, Pak. Jadi si Xavi Simon entah kenapa gue kira dia anak gaya-gayaan dari PSG doang. Iya, kayak zaman-zaman YouTube boy lah, YouTube boy. Iya, gue kira dia bakal jadi anak-anak sampah yang kayak ya anak-anak muda udah kebanyakan duit, tau gak sih lo? Ternyata mainnya di PSV bagus. Anak muda kebanyakan duit tuh kayak siapa? Pemain Indonesia tuh. Siapa? Yang jadi bintang iklan terus iya, sekarang boleh. main lagi. Nggak boleh. Ya jangan. Itu kayak bagus Sensitif, deh, sensitif ya. sensitif. Ya udah. Bahas Tapi- gitu dah. Tapi gue pengen tahu nih, Xavi Simon itu kan setahu gue posisinya gelandang nih ya. Iya, gelandang yang Walaupun ya Gelandang- tipis-tipis lah sama Xavi Hernandez ya. Iya, gelandang versatile yang agak ke depan gitu. Jadi bisa main di sayap juga, bisa main di belakang striker juga. Iya. Oke, Subasa posisinya. Subasa Iya, modern. Subasa ya. modern, tapi Subasa menurut gue modern. keren sih, keren. Maksud gue ngeliat permainan dia juga keren. Udah bukan menggambarkan anak 19 tahun gitu loh. Gue pernah nonton sih PSV lawan Arsenal itu gue nonton. Gue jujur nonton highlight yang inilah yang 17 menitan Iya, lah, 20 iya, menit. Si Xavi Simon itu mainnya, aduh gue kalau ngebandingin tuh kayak siapa ya, susah juga ya. Ngeliatnya malah kayak mirip kayak Jude Bellingham mainnya. Hampir mirip gaya Gue mainnya. pengen bilang mainnya kayak Kakak, tapi Kakak juga pemain tradisional yang nggak yang Ya, kayak De Bruyne lah ya kalau bisa- mau bisa gue dibilang. Ya, tapi memang- bandingin. ya masih De ini Bruyne. banget lah ya, masih kasar banget ya. Masih kasar. De Cuman Bruyne maksud mah gua, udah bagus banget iya. secara visi, secara dribbling gitu ya maksud Mungkin gua. bisa ke situ ya, bisa jadi the next Iya. De Bruyne juga ya. Cuman maksud gua ya semoga di laga-laga berikutnya bisa dimainin sih. Karena gue ngeliat dia punya potensi banget gitu loh. Ya tapi gue nggak tahu ya, Van Gaal kan ngelihatnya mungkin ngelihatnya kayak masih muda masih nih. muda. Aduh, Dia juga kasihan mungkin nih. akan di bawah Panjang. hanya untuk sebagai opsi ketiga gitu loh, atau opsi terakhir ketika memang gelandang-gelandangnya nggak bekerja dengan baik. Karena setahu Dan gua masuk kan, akal kalau untuk Piala Dunia ya, Piala turnamen Dunia kayak Piala Dunia menurut tapi kan gua kayak lawan Qatar masa nggak dimainin gitu tadi juga. iya itu Maksud sayang gua ya. sayang banget buat nambah Cuman- pengalaman aja gitu. Iya, tapi di Belanda dia nabrak sama siapa Davy posisinya? Klaassen ya, yang pasti yang kemarin main terus sih Davy Klaassen, terus Berghuis juga beberapa. bacanya apa sih itu Gua sih bacanya Berghuis ya, gue Iya, nggak tahu kata coach ntar gue disalahin lagi. Ya tapi maksud gue Berghuis, terus juga posisinya tadi Davy Klaassen yang udah cukup sering main sih, setahu gue. Iya. Jadi itu posisinya. Ya. Ya itu di grup A sih menurut gue. Ya gua rasa Luis Van Gaal juga mencari aman ya. Luis Van Gaal mencari aman karena
Belanda harus menang lawan Qatar untuk memastikan diri jadi juara grup. Ya gue juga kalau Itu jadi dia mungkin iya itu berpikir hitung-hitungan sama- bracketnya biar lebih enak juga kan. Ya, Ketemunya runner up grup seberangnya. iya betul. Kalau nggak salah grup A itu enggak. Grup A itu ketemunya sama runner up grup B Ya di betul. bracketnya. Bener Yang kan? hari ini nanti main jam 2 pagi. Yang kita tag hari apa nih? Kita Hari udah Rabu. hari Rabu. Hari Rabu kita Tapi tag. jam 1 Jam dini 1, hari nih ya. habis 1 jam menuju apa namanya pertandingan grup B. Ya. Heeh. Ya kalau di grup A itu. Tapi sebenarnya ada satu tadi pemain yang gue cukup perhatiin di pertandingan sebelumnya bagus. Jeremy Sarmiento-nya Ekuador. Dia main di area sayap. Ini pemain masih umur 20 tahun. Setahu gue dia main di Dia Brighton. sayap kiri. Di kiri betul, di kiri. Oh, yang di kiri. ngasih umpan-umpan tuh. Iya, tadi salah manis-manis. satunya yang ngasih umpan ke apa namanya? Ke Sasiedo ya, strikernya Ekuador. Itu dia tadi. Menurut gue visinya dari dia main lawan Qatar sih lumayan oke ya untuk ukuran pemain sayap yang main di Piala Dunia berumur 20 tahun sih cukup oke, tapi sayangnya kan gak lolos. Jadi kemungkinan dia bisa menang Ekuador buat nggak jadi lolos lawan sini. pemain muda terbaik sih kayaknya sudah kandas. Belanda. Jadi harusnya ya ada Xavi Simon lah di situ lah. Ada untuk Xavi Simon ya. perwakilan grup Semoga bisa dimainin ya Betul. di pertandingan 16 besar atau Semoga. ya sejauh-jauhnya Belanda lah. Betul, Oke. betul. Itu Grup B. grup A. Ada lagi nggak? Grup Ada, A. udah habis. Itu satu aja ya. Buat Perwakilan gua satu aja. itu ya? dulu aja. Sebenarnya ada beberapa pemain lagi, cuman maksud gue yang kepanjangan. harusnya paling menonjol itu aja lah, cukup itu aja lah. Grup B. Grup B, Inggris, Iran, United States dan juga Wales. Wales apa sih? Wales. Nah, itu Wales mulu udah. Di Inggris Banyak. ada Jude Bellingham. Sangat banyak. Ada Mason Mount masih masuk nggak umurnya? Mason Mount enggak, udah 23, tapi 23 Bukayo ya? Saka masuk. Oh iya Bukayo Saka ya. Bukayo Saka masuk. Gua nggak tahu Phil Foden hitungannya udah setahu gue udah 22 sih, harusnya dia nggak masuk sih. Jadi harusnya sebenarnya hitungan di bawah 25 pemainnya cukup banyak, tapi yang kemungkinan akan masuk ya antara Bukayo Saka atau Jude Bellingham yang dua-duanya mainnya pada saat lawan Mantep Iran ya. eksplosif banget. Terus ya tapi memang kemarin pas lawan US mentok sih ya. Tapi bisa dilihat bahwa Jude Bellingham nih udah kayak ngelihat pemain yang udah dimain di cap senior udah lama banget gitu loh. Mainnya tenang gitu loh. Bukan gue nggak ngeliat pemain umur 19 tahun lah di situ. Foden masih masuk, Pak. Foden masih masuk ya. Dia itu harus berumur di bawah 22 tahun ketika awal tahun 2022 kan. Iya, Dia itu ulang Oh, tahunnya iya. 28 Mei. ya 28 Mei masih tahun masuk 2000. ya. Berarti dia masih masuk. Dia Tahun- waktu awal Januari masih 21 umurnya. Oh, ya, tapi gue tetap ngejagoin 21 Jude tahun Bellingham. 8 bulan. Tetap Jude Bellingham. Untuk 2 pertandingan yang gue tonton sih Jude Bellingham masih. Phil Foden tuh masih ada ego-ego anak pemain mudanya tau gak sih? Tapi gua rasa Nah. kalau untuk menang-menang, Phil Foden lebih menonjol. Maksud gua gini Nah, loh ini kok. bagus nih, ada konflik-konflik ada ini konflik loh. ya. Gini, Phil Foden itu jadi untuk award ini pasti udah ada kecenderungan di mana pemain-pemain yang memang punya spotlight itu bakalan lebih gampang untuk mendapatkan award itu. Phil Foden secara statistik juga udah golin kan di Piala Dunia. Jude Bellingham memang kagak golin, kagak Iya, assist. assist. Lebih banyak loh kalau ngomongin statistik lebih banyak Jude Bellingham. Nah, ini dia. Sebenarnya persaingannya seru nih kalau pemain-pemain muda Inggris nih. Iya. Jude Bellingham saat ini secara statistik itu masih memimpin. Masih. Dan secara ini ya, Whole game-nya juga- secara eyeball ya, Iya, secara kita whole game ngelihat juga, ya. juga dia bener-bener ini banget ya, maksudnya dominan banget dibandingkan Saka sama Phil Foden nih jauh banget gitu. Iya. Role-nya dia di Inggris itu cukup dominan dan menonjol. Iya, vital. Gue setuju banget. Tapi gue tetap pada prinsip gue bahwa Phil Foden ini juga ada di garda terdepan untuk mendapatkan award karena dia udah punya spotlight. Phil Foden itu kayak cuman butuh beberapa gol aja deh. Jadi misalnya secara statistik kalah nih, misalnya golnya kurang 1, asisnya kurang Ya. 1 nih. Tapi gue rasa Phil Foden masih bisa menang dengan sentimen gitu. Ya, Kecuali ada mungkin. selisihnya agak banyak gitu. Mungkin ya. Cuman gua ya Omongan gue memang gak berdasar, tapi kayak feeling gue kuat untuk itu. ya, Karena dia sentimen tuh dia, pasti ada. Dia punya experience lebih banyak sih. Kalau Iya, ngomong Phil Foden iya. dia punya experience lebih banyak. Tapi entah kenapa gue ngelihat Bellingham ini kayak pemain yang memang udah terlalu matang aja gitu untuk usia anak 19 tahun Iya, sih, walaupun matang banget sih. secara logika sih menurut gue harusnya yang lebih muda yang bisa lebih dipilih ya. Iya sih. Iya, Jude Bellingham dengan usia yang baru 19 tahun
udah memberikan permainan yang seperti itu harusnya layak banget sih betul. Ya untuk dapat Golden Boy Award. Iya, ya kita lihat aja Inggrisnya bisa melaju sampai sejauh apa. Kan belum tentu dia lolos juga ntar lagi. Iya sih. Gua bingung juga Inggris itu mainnya eksplosif di pertandingan pertama bisa menang 6-1, 6-2 lawan Iran. Abis 6-2 lawan Iran, tapi habis itu kayak apa ya, pertandingan amal sama Amerika. Iya. Tapi Amerika juga jadi tim yang gak dinyangka-nyangka bahwa dia bisa main bola gitu. Iya, Weston McKennie. Cuman kalau balik lagi ke pemain muda, sebenarnya di US juga ada beberapa nama sih. Kayak Yunus Musah dari Valencia sama Giovanni Reina dari Dortmund. Tapi yang gua sering nonton sih memang Giovanni Reina dari Dortmund, karena dia cukup reguler juga kan main di Dortmund. Di Dortmund ya? Iya, dia tuh tipikalnya sebenarnya gelandang, tapi bisa masuk ke gelandang serang sama main agak ke kiri. Versatile. Memang posisinya sih lebih banyak ke kiri sih. Dia kayaknya hampir gak pernah gue nonton dia main di kanan. Nah, pergerakannya gue ngelihat dia hampir mirip kayak Pulisic, tapi Pulisic yang lebih main agak ke dalam gitu. Kalau Pulisic kan agak yang main agak ke dia. Iya, kalau Pulisic kan mainnya final third. Iya, nah dia mainnya agak ke dalam. Ya memang masih tipikal gelandang lah. Nah, kemarin juga kayak gue tonton lumayan oke ya. Si Giovanni Reina. Tapi gue lupa itu gue nontonnya pas lawan pertandingan lawan siapa. Giovanni Reina, 20 tahun dia tipenya winger. Strikernya juga kalau nggak salah masih muda juga kan, si Josh Sargent itu yang main di Norwich City, cuman ya biasa aja lah. Iya. Kalau gue baca-baca si Giovanni Reina ini ya di-compare sama Kakak juga lah cara mainnya ya. Kayak banyak yang bahas juga lah. Iya. Cuman balik lagi karena negaranya juga bukan negara sepak bola yang besar juga, jadi kita tidak tahu lah seberapa jauh dia bisa jadi bersinar gitu loh. Iya. Di Iran gue harusnya nggak ada sih. Jadi menurut gue kayak grup B itulah cukup lah dengan nama-nama itulah. Balik Iran, Amerika, Wales sama Inggris. Ya menurut gue memang Inggris bakal dominan banget lah di grup B untuk produksi tim-tim wonderkidnya ya. Harusnya normalnya. Ya. Abis itu kita masuk ke grup C. Grup C sih gue akan grup C itu ada Argentina, Saudi Arabia, Argentina, Meksiko. Satu lagi apa sih? Polandia. Sebenarnya pemain kesayangan lu Piotr Zielinski. Piotr Zielinski kan udah tua, Pak. Tapi setahu memang ada beberapa pemain muda di grup ini, tapi gue nggak ngelihat bahwa akan ada yang bersinar banget sih. Kalau di kalau di mata gue sih harusnya nggak terlalu ada ya. Biarpun sebenarnya ada satu nama, menurut gue sih Julian Alvarez tuh bisa. Julian Alvarez Argentina ya. Argentina yang main di City. Dan cuma satu nama itu aja sih di grup ini yang bisa gue lihat punya experience, punya kans, biarpun sebenarnya kan agak susah juga ya dia main jadi starter ya. Pemain dari Arab nggak ada nih yang mau kita. Kagak kenal masalahnya saya namanya Pak. Kalau bagus nih saya tahu nih pemain Arab bagus, cuman kayak kagak tahu mainnya sulit. Yang bagus itu yang namanya siapa? Itu doang. Karena kita tidak familiar sama sekali. Saya juga tidak familiar, saya juga tidak menonton juga gitu. Maksudnya tidak ngeliatin namanya gitu. Enzo Fernandez dari Argentina. Enzo Fernandez pemain tengah. Gua gak pemain Benfica. Iya, to be honest gua gak pernah merhatiin. Gue bisa bilang belum terlalu kelihatan sih. Karena Argentina itu mainnya juga nggak yang. Iya, sampai. Gue belum ngelihat secara. Dan gue salah satu tim yang taktikalnya matang tuh gue belum lihat ya. Argentina juga salah satu tim yang gue nggak terlalu banyak nonton sih, karena gue nggak terlalu tertarik ke tim-tim besar memang di Piala Dunia. Nah, kalau dilihat tadi gue ngomongin Julian Alvarez juga sebenarnya kansnya agak susah, karena lu lihat depannya Argentina aja persaingannya gila-gilaan ya. Messi, Di Maria, Dybala, Martinez. Hancur sih. Iya, Dybala aja belum tentu main. Angel Korea aja belum tentu main, gimana Julian Alvarez gitu loh maksudnya. Itu cadangan ketiga. Iya, balik lagi. Ya, pemain memang masih muda juga lah backup banget. Bener-bener dijagain juga lah menurut gue. Justru yang kemarin gue nonton lebih reguler itu si Jakub Kaminski yang main di Polandia. Cuman memang mainnya biasa aja sih. Buat gue tonton biasa aja. Dia salah satu pemain umur 20 tahun sih. Iya, memang bener-bener nggak ada yang ya cuma muda kan? Cuma muda aja. kagak ada poin. Jadi menurut gue di grup saya itu nggak terlalu menonjol lah ya. Tapi ada beberapa nih Enzo. Ya betul. Salah satunya kalau di Argentina tadi kan ada si Enzo kan. Ada si Enzo Fernandez. Thiago Almada juga. Enzo Fernandez sama
Julian Alvarez. Thiago Almada juga salah satu pemain muda juga kan, dia umurnya 21 tahun. Tapi memang capsnya baru 1 setahu gua di timnas. Jadi ya nggak mungkin dimainin lah. Jadi grup C cukup sampai di situ saja, tidak terlalu banyak juga memang pemain muda di grup itu. Kalau kita lanjut ke grup D yang isinya itu Australia, Denmark, Prancis dan juga Tunisia. Sebenarnya ada satu nama nih, bukan dari Prancis yang justru gue lagi perhatiin, justru dari Tunisia. William Saliba di Prancis. Dari Tunisia si Hannibal Mejbri. Itu dia main di Birmingham City, umurnya 19 tahun. Jadi itu pemain MU sih. Basicnya kemarin juga main jadi pemain pengganti babak kedua. Itu juga main lawan siapa ya? Lawan Prancis kayak Prancis belum ya? Lawan Prancis kali. Siapa lawan Prancis? Si Hannibal Mejbri itu dia lawan Prancis kalau nggak. Prancis belum ketemu sama Tunisia. Oh, lawan Denmark dia udah. Lawan Denmark. Cuma dan main setengah babak aja sih. Jadi ya udah. Tapi kencang tuh lawan Denmark tuh, Tunisia tuh gokil. Memang pemain-pemainnya juga ya tak disangka bisa main oke juga sih. Nah, tapi kalau lo ngomongin wonderkid di Prancis paling banyak Pak produksinya, ada Tchouaméni, ada William tadi Saliba, ada Camavinga. Kacau banget cuy. Maksud gue memang banyak pemain di bawah 25 tahun yang dipanggil sama siapa sih pelatihnya? Didier Deschamps. Karena juga memang kemarin stok pemain yang andalannya juga banyak yang cedera ya, kayak Paul Pogba, terus juga Wahaji juga cedera kan. Jadi banyak juga gitu pemain-pemain yang diharapin bisa perform dan memang perform, ternyata pas World Cup dia cedera gitu. Iya, malah banyak ya. Banyak. Benzema, Sadio Mane dan beberapa pemain yang kita juga tidak terlalu apal juga banyak. Iya, tapi gua baru inget ada pemain Tunisia yang benar-benar menonjol yang gua nonton juga. Ini gokil nih, Anis Ben Slimani. Oh, enggak. Si Slimani itu gini loh, dia mainnya enggak spesial, tapi ngotot. Yeah. Entah kenapa kayak kelihatan banget di lapangan tuh dia kayak mengaum gitu loh ibaratnya. Padahal yang gua kenal dari Tunisia tuh cuma Wahbi Kazri ya, yang main di Montpellier. Ya striker kawal. Itu juga lu tahu-tahu dari FM lah, nggak ada lagi lah yang bikin gua tahu pemain dari FM. Tapi cuma tahu dia doang. Ternyata ada pemain lain juga sih, ya, dan lumayan oke sih. Tapi ya Prancis, kalau lu ngomong Prancis, iya sih. Menurut gua untuk dapat Golden Boy Award ini juga tim lu harus ngelangkah sejauh-jauhnya sih. Iya, betul, dan memang kecenderungannya tim-tim kuat ke tim-tim besar memang. Iya, dan memang lebih banyak ke area pemain depan ya. Jadi kalau tadi lu sebut namanya William Saliba, menurut gua juga agak susah. Pertama belakangnya juga persaingannya ketat. Yang kedua, kalau memang tim lu nggak sering diserang nggak bakal ketahuan. Kalau kayak Senegal tuh, selama tim lu bukan Senegal ya sering-sering diserang kan nggak kelihatan baik lu bagus atau enggak. Susah sih, tapi kalau untuk dia posisinya adanya di back sayap masih bisa jadi. Kayak Theo Hernandez kan mainnya eksplosif. Itu juga Theo Hernandez, intermezzo dikit, hoki juga dia. Abangnya cedera, dia yang gantiin. Lucu banget anjir. Betul. Ya maksud gue ya harus di posisi yang memang spotlight gitu loh. Kalau memang posisi lu nggak sering diserang atau nggak spotlight ya susah juga gitu loh. Makanya menurut gue area gelandang sih masih jadi area gelandang yang bakal jadi posisi paling seksi lah ya. Tapi gue nggak tahu Camavinga udah main gak sih? Kayak main. Udah main. Gue juga salah satu tim yang gue jarang tonton juga sih. Camavinga. Si Tchouaméni juga. Iya, Tchouaméni udah main. Tchouaméni udah main ya. Ya menurut gue sih nama-nama ini kali. Ya antara Camavinga atau Tchouaméni sih bisa jadi kandidat lah ya, kandidat untuk pemenang pemain muda terbaik gitu. Biarpun gue sih lebih lihat bahwa kayaknya Tchouaméni dengan pengalamannya lebih punya kans lebih tinggi sih. Iya. Karena Camavinga juga di Madrid juga mainnya nggak terlalu reguler, nggak seperti Tchouaméni gitu, udah dapat reguler. Beda sama Tchouaméni yang emang udah benar-benar jadi pilihan utama. Karena siapa yang dari Brazil Casemiro cabut. Udah pindah kan. Ya Casemiro dan juga cabut. Memang secara usia kayaknya udah lebih matang ya. Jauh dan udah ya biarpun bedanya enggak jauh sih ya, cuman walaupun sama-sama muda ya. Sama-sama muda tapi memang pengalamannya juga udah lebih matang, main di Monaco juga udah pengalaman lebih matang. Kalau Camavinga kan dari awal juga enggak di klub gede. Di Ligue 1 juga bukan tim gede juga sebelum pindah ke Madrid. Jadi belum terasah lah. Iya betul. Jadi grup D menurut saya. Grup D menurut lu ya tipis lah ya maksudnya. Tipis lah. Tapi Tchouaméni lah, gue lihat Tchouaméni lah. Tchouaméni lebih berjaya lah. Nah, masuk ke grup bangke ini. Ke grup E nih. Grup E ini menurut gue pemain mudanya paling banyak,
dan persaingannya paling ketat luar biasa. Karena di even sampai Costa Rica pun juga punya pemain muda pemain muda, tapi gue memang to be honest gue nggak terlalu merhatiin permainannya dia. Tapi basically kalau di Costa Rica aja itu ada hampir 3, 6, hampir ada 8 pemain di bawah 22 tahun. Jadi dia manggil pemain mudanya juga banyak banget gitu loh. Manggil pemain mudanya banyak. Tapi gue gak terlalu merhatiin, sayangnya itu. Gue udah salah fokus sama Spanyol, Pak. Oh ada iya, Pedri. kalau saya Jerman, Pak. Kalau saya pegangan saya Jerman. Ada Pedri, ada Gavi, Ansu Fati, ada Gavi, betul. Bacanya apa sih? Javi ya. Ada Javi, Alejandro Balde, ada Pedri, ada Ansu Fati, ada Yeremy Pino itu main di Villarreal, Nico Williams strikernya. Terus juga ada Eric Garcia, backnya. Iya. Ferran Torres yang golin kemarin. Oh iya benar juga. Abis dipuji sama calon bapak mertua. Masih muda banget ya. Bapak tahu gak ceritanya? Tahu. Calon bapak mertua. Udah gondang-gondang, gendong-gendong Luis Enrique batu. Boleh, di luar nikah nggak boleh lah. Sama tadi satu lagi Hugo Guimalon. Tahu lah gue bacanya gimana. Tapi itu aja stok pemain mudanya banyak banget loh yang dipanggil sama Luis Enrique. Dan menurut gue ini gebrakan yang selalu diambil sama Spanyol ya. Setiap edisi Piala Dunia ada aja ngadi-ngadinya gitu. Ya ngadi-ngadi sih. Tapi iya maksudnya bawa pemain muda, pakai false nine, selera pelatihnya aja. Iya, biarpun resikonya selalu tinggi kan. Waktu itu juga sempat gak lolos grup juga kan. Betul. Jadi dengan resiko tinggi, tapi so far dengan Costa Rica kemarin menangnya juga meyakinkan banget gitu loh. 7-0 tuh udah bukan maksudnya kemenangan hoki gitu loh. Iyalah bukan menang nemu. Iya. Di Jerman ada Yusufa Moukoko, setahu gue dia belum main. Sudah main, jadi pengganti. Jadi pemain pengganti. Dan itu caps pertamanya main di Piala Dunia. Caps pertama dia di timnas adalah caps pertama dia main di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Gila luar biasa. 17 tahun loh. 17 tahun. Lu 17 tahun lagi ngapain? Aduh, masih sibuk saya dengan urusan per SMA-an saya. Ya pacaran lu ya? Oh iya tentu. Sama mantan lu. Aduh iya, udah yang toh. Di ini dan pemain kedua ada Jamal Musiala. Pemain kedua ada Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Langsung nih, belok. Pemain Bayern Munchen. Nggak mau ngejokes. Pemain Bayern Munchen nih. Pemain Bayern Munchen ini. Okay. Menurut gua adalah salah satu pemain yang signing simmering splendid di Jerman. Diarahkannya sama Hansi Flick. Menurut gua ini pemain kelihatan banget. Siapa? Jamal Musiala. Gila kali lu gak bisa ngeliat Jamal Musiala. Jamal Musiala siapa? Enggak lah, bohong lah, bercanda. Iya, Jamal gila Musiala menonjol banget, gue setuju. Maksud gue kemarin lawan Spanyol juga mainnya gila banget. Gila, tapi gue cukup menyayangkan dia ternyata performa timnya juga lega lagi bagus. Iya. Gue bisa bilang bapuk juga. Jerman komposisi pemainnya juga nggak sehedon itu. Jadi kayak ada gap-gap di posisi-posisi tertentu gitu loh. Kayak di bek kirinya juga kemarin nggak oke lah, di gelandang juga nggak jalan gitu, biarpun memang gelandangnya oke gitu, tapi kayak aduh komposisinya nggak tahu lah. Best 11-nya Jerman di Piala Dunia ini menurut gua di Piala Dunia ini nggak banget deh. Starting 11-nya Jerman tuh nggak, buat gua sih nggak banget yang bersinar. Iya, beda sama Jerman sebelum 2018 ya, 2014 dia mainin terus habis itu Klosterman ya, maksudnya ya dia mungkin di liganya mungkin oke kali, tapi gue nggak tahu juga. David Raum juga setahu gue main juga kan kemarin di beberapa. Tapi maksud gue sayangnya sepertinya jalannya seorang Jamal Musiala harus terhenti kayaknya di babak grup menurut gue ya. Gue nggak tahu sih nanti lolos atau enggak, cuman maksud gue kayaknya kemungkinan lolosnya kecil. Jadi gue di grup ini sebenarnya gue sangat mengunggulkan sebenarnya Pedri sih. Pedri pergerakannya eksplosif gila-gilaan. Sebagai pemain gelandang serang ya, dia bisa versatile kemana-mana. Biarpun kan yang banyak golin setahu gue Ferran Torres ya, golnya yang paling banyak ya. Cuman maksud gue Pedri tuh aduh gila. Biarpun ada Gavi juga, cuman maksud gue lebih ngelihat Pedri sebagai pemain yang lebih komplit sih. Dia gelandang bisa, gelandang serang bisa, false line bisa. Wah itu Pedri gitu. waktu waktu Piala tahun lalu Olimpiade. Ya itu satu tahun full itu main semua. Lu lihat aja kantong matanya udah kayak SBY. Kayak capek banget. Kerja terus. Makanya menurut gue harusnya yang bisa jadi kandidat pesaing utama ya itu. Menurut gue di grup ini ya si Pedri sih. Di sekian banyaknya nama pemain muda yang ada dimilikin sama Spanyol ya. Iya.
Gue setuju, gue setuju. Ada satu nama sih gue pengen sebutin di grup yang sama, Takefusa Kubo. Gue berharap. Gue baru mau ngomong dari Jepang tuh siapa ya? Gue ngeliat-lihat, oh ya Takefusa Kubo. Masalahnya tidak bermain. Dan juga kemarin Jepang kalah lawan Costa Rica. Kok bisa? Yang kita kira harusnya menang. Gue pikir menang mudah atau 2-0 lah paling nggak, lebih dari 1 lah menangnya gitu. Ternyata gimana Jepang lawan Spanyol masa Takefusa Kubo golin itu kan? Nggak tahu dah. Kecuali ini manga Kapten Tsubasa mungkin bisa. Nah ini kan dunia nyata gitu ya. Dengan sangat sedihnya saya harus bilang ya Jepang tidak ada nama yang mesti kita kandidatkan. Ya udah. Bukan nggak ada pemain mudanya ya, tapi nggak ada nama yang bisa dimajukan untuk bersaing ya. Iya, sudah kita lanjut ke grup F. Sebenarnya ini ada pemain kesayangan lo sih di sini. Ada Belgia, ada Kanada, ada Kroasia, dan ada Monaco. Yang pasti jadi pemain kesayangan lo inget gak siapa? Charles de Ketelaere. Yang dia main sekali muda itu. Iya, pemain muda. Main baru sekali dan masih nggak jelas juga mau ngapain dia main di situ. Sebenarnya de Ketelaere itu pemain bagus, Ran. Iya. Dia itu free roam gitu kayak siapa ya? Kalau gua bandingin free roam no vision. Free roam finishing enggak jelas. Kalau dibilang nggak punya visi nggak juga ya. Cuman menurut gue sih belum siap. Piala Dunia dia belum siap. Dan tapi menurut gue 4 tahun lagi juga belum tentu siap. Pemainnya udah pada habis. Belgia generasinya udah putus. Generasi emasnya udah. Padahal ini terakhir ya. Padahal di sini ada satu nama yang gue pengen sebut, tapi sayangnya grupnya sudah timnya sudah dipastikan tidak lolos. Alphonso Davies. Iya, timnya kan udah dipastikan bahwa Kanada tidak bakal lolos. Jadi ya sudah, case close aja lah, kita nggak usah bahas terlalu detail lah ya. Gue rasa dari Belgia juga pemain mudanya udah nggak ada deh. Nggak ada. Maksud gue nggak bisa bersih. Masa lu saingin sama Jude Bellingham kayaknya enggak. Menurut gue nggak oke. Kecuali Jude Bellingham kalah ya. Belgia sampai final terus dia main di final nyetak gol gitu. Menurut gua nggak bisa macam Eder waktu Portugal tuh. Nggak bisa dimasukin. Gitu. Justru menurut gua yang mau gue masukin satu nama dari Kroasia, namanya Josko Gvar. Ya gue nggak tahu Gvardiol apa sih, gimana sih cara bacanya. Pokoknya dia bek kirinya Gvardiol, nggak tahu. Gvardiol ya, Josko Gvardiol. Oh ya, Josko Gvardiol. Nah ini karena gue main FM ya, gue tahu statistiknya di FM gimana, tapi basically dia kan main di sayapnya kirinya Kroasia. Ini yang gue bener-bener nonton pada saat lawan Moroko. Ingat gak lu? Moroko itu kan terkenal di area sayap kanan. Iya. Nah, Kroasia ini hidupnya di sayap kiri. Penghidupnya itu salah satunya Josko Gvardiol dari area sayap kirinya jadi Kroasia. Jadi ada Hakim Ziyech-nya. Iya. Ala Hakim Ziyech ya. Bukan Hakim Ziyech-nya justru, karena dia bek kiri. Jadi harusnya Akraf Hakimi sebelah kiri. Akraf Hakimi sebelah kiri. Betul. Siap. Jadi juga lagi. Jadi dia pemainnya, setahu gue itu bukan pemain yang pendek. Setahu gue inget gue dia hampir 190 cm, tapi memang basicnya memang dia purely memang di back sentral, tapi di area kiri dia suka dipakai di Leipzig, dipakai di area sayap. Sebenarnya buat fullback, tapi entah kenapa di Kroasia kemarin dia sering banget overlapping ke depan. Gue seperti melihat Theo Hernandez berada di tubuh dia. Iya. Kesurupan ya. Iya, dan dia masih umur 20 tahun, Pak. Jadi mungkin feeling gue setelah Piala Dunia ini dia bakal masuk ke klub panjang karir ya. Klub gede Eropa sih. Menurut gue bakal diincar klub gede sih. Asal nggak mabuk-mabukan, nggak party-party, nggak sama KDRT. Iya, ntar nggak boleh main sama klubnya. Atau terlalu sange. Iya, nggak boleh. Sulit. Jadi menurut gue justru kandidat di grup ini Josko Gvardiol. Apalagi Kroasia ternyata setelah dibilang sama pelatih Kanada mau we're gonna fucked up with Kroasia, ternyata dibantai 4-1, dibuktikan. Jadi saya sudah bisa berani bilang Kroasia belum habis, Pak. Bisa jadi dia tetap membuktikan tajinya di Piala Dunia kali ini. Menurut gue bisa, tapi tergantung kocokan kalau pakai versi lu. Tergantung kocokan, dan memang ini pemain usia di atas 30-nya itu banyak banget, dan itu memang semua pemain utama kayak misalkan Brozovic, terus habis itu Krasmarik, Dejan Lovren, Ivan Perisic, Modric. Ini kalau sampai core-nya tiba-tiba bisa out karena cedera atau misalkan kecapean, ya bisa jadi cedera atau saingannya bener-bener nggak ada yang sepadan sih. Nggak ada yang sepadan, mirip kayak Senegal lah. Bisa jadi digeser-geser yang tadinya dia bek kiri jadi naik jadi ke sayap kiri jadi, atau tengah. Ujian mereka justru di diri mereka sendiri, seberapa kuat mereka bisa bertahan sampai melaju sejauh-jauhnya.
Karena memang di Qatar ini kan memang ya fisik mesti dituntut penuh kejutan. penuh kejutan dan Terus juga dibutuhin fisik yang kuat gitu loh. tapi di Qatar tuh katanya nggak terlalu panas, Pak. Iya, nggak terlalu. Sebenarnya di Nggak padang terlalu pasir panas itu tapi capek karena klub di kan. padang pasir itu menurut gue tuh panas tapi nggak lembab. Di Jakarta kalau di Indonesia ya, karena dia lembab jadi lu gampang keringetan. Kayaknya beda deh. Maksud gue yakin banget itu rasanya beda. Iya. Berdasarkan testimoni mak gue yang udah pernah ke daerah gurun alias ke Arab nih ya. Gokil. Ya beda lah gitu. Gue belum nanya emak gue lagi. Coba lu ngobrol dulu sama mak lu makanya research jarang biar ngobrol. ada vibe Nggak Piala gitu, Dunia nah. nih mam gitu. Gue juga kurang akrab sama keluarga gitu. Aduh susah. Nah, masuk ke Ya, grup semoga G. dengan adanya podcast ini ya, kita Ini kenapa doakan Bapak bahas Rangga. urusan personal Ya, terus ya? Masuk ke grup G. Ada itu- Brazil, itu ada sebenarnya Kamerun, jokes yang saya paksakan. ada Pak. Serbia dan ada Switzerland atau Swiss. Di mana menurut gue memang yang cukup kita harus perhatikan sebenarnya menurut gua sih ya, Brazil sih udah punya kandidat yang cukup bisa kita bilang udahlah harusnya mereka yang juara lah gitu. Ada Rodrigo, ada Martinelli, Vinicius Junior, Anthony dan semuanya pemain depan dan semuanya eksplosif. Ya udah Vinicius Junior lah Ya, udah kita sudahi lah. Cikiprik Junior. Gue tuh sebenarnya benci banget nama nih Kalau pemainnya. kata si Rivo Kuli. Gue tuh Rivo tuh teman kita by the way ya pendengar. Oh Iya. ya. Oh tidak. Iya, internal jokes Ini banget ya. internal jokes Iya, lah, iya. maksud gue benci banget lagi sama Vinicius Junior, tapi kok dia ya kenapa karirnya tuh bagus ya? Ya dia latihan. Karena dia dilatih oleh pelatih terbaik di dunia, Iya, kalau Carlo cuma Ancelotti. bisa lari doang harusnya Usain Bolt juga bisa ya. Tapi kenapa Tapi Usain Bolt nggak bisa dribbling, nggak bisa golin, anjing Nggak bisa dribbling gak jelas dan gitu. nggak keker gitu loh. Vinicius Vinicius, Vinicius Junior ya. gua ngeliat Vinicius Junior itu tuh, gua ngikutin juga Rang. Dia main di Saya Madrid. juga ngikutin, tapi saya tetap menurut tidak suka. menurut gua Vinicius Junior itu kalau mau disanding-sandingin ya, kalau ini dari sudut Ya. pandang gua. Iya. Dia tuh sama kayak Rafael Leao, berkembangnya tuh pelan-pelan tuh. Ya, memang Nggak sama-sama yang main langsung. bapuk dua-duanya. Iya bener, gue setuju, bapuk banget nih waktu awal-awal. Maksud gue Vini waktu di Madrid, gue bingung ini orang kok bisa main di Real Madrid ya Iya, gitu. Sama kayak Gue ada pikiran kayak gitu loh, kayak kayak Leo gue lebih simpel. Oh, ini orang bisa main bola, kenapa gak main kriket ya? Leao itu bagus. Gue gini loh, Leo itu bagus waktu datang di Milan, tapi angin-anginan. Udah gitu ditaro sama pelatihnya itu. Waktu itu kayaknya pelatihnya masih Montella ya. Sebelum Pioli itu siapa ya? Bahas Ya, Rafael itulah. Leo Ya udah pokoknya ininya mirip dia lah kayak jadi gitu inilah perkembangannya. pemain tengah lah. Ya ininya sudah berkembang jadi pemain yang diharapkan jadi bisa pemain baik lah gitu. Betul. Ya oke lah, betul, gua nggak betul. bisa mendebat itu. Tapi ada satu nama sebenarnya yang cukup menarik, tapi gue belum pernah lihat dia main. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic gue belum nonton belum ngelihat dia main di Piala Dunia. Gue nggak tahu, either karena mungkin cedera kali ya. Yang gue tonton itu ya Mitrovic. Luka Jovic pun juga nggak main seingat gue. Tapi Mitrovic tidak Bagus, Pak. tapi di luar bahasan kita dia sudah tidak muda lagi, Sudah Pak. tidak muda, tapi Sudah maksud tidak gue muda, Pak. dua striker yang tadi gue sebut, Jovic dan Vlahovic itu Vlahovic Vlahovic apa itu- Mitrovic? kan ada 3 striker yang sentral ya, Luka Iya. Jovic, Vlahovic sama Mitrovic. Mitrovic. Itu dari 3 nama itu Mitrovic itu main di Fulham loh, Pak. Yang dua Iya. itu main di klub gede loh, Pak. Dan gacor. Mitrovic itu musim ini tuh gacor banget di Fulham, Pak. Iya, ya di internasional juga 76 Dan- pertandingan, 50 gol, Pak. Dan golnya itu bener-bener striker. Iya, Nggak I know, yang I know. dribbling Tapi atau apa, dua striker yang itu. tadi kan Bapak tidak bisa pungkiri itu striker bagus juga. Striker bagus. Tapi maksud gua agak susah. Memang Tapi- 3 pemain ini punya role yang sama, nggak Tapi- bisa dibikin 2 striker. Betul, tapi tidak seklinikal si Mitrovic. Masalahnya Serbia juga kalau main pakai formasi yang memang satu striker Iya, gitu. iya, memang numpuk di makanya tengah. agak sulit juga dari 3 ini bisa dimainin bareng. Tapi ya ada nama Vlahovic yang seharusnya menurut gua Kecuali- kalau dia bisa reguler bisa. Kecuali pelatihnya gila kayak waktu itu Milan mainin Borriello, Gilardino sama Huntelaar bareng jadi trio. Sekalian Nah, siapa tahu bisa kayak gitu Iya, kan, inovasi-inovasi. gila emang udah. Goblok. Udah orang gila. Udah, itu Inovasi udah goblok. itu. Aduh, gue di Itu. mic teriak-teriak lagi, gue takut clipping ntar ngeditnya susah. Ya, biarin lo editor. Nah, dulu. Dari G udah. grup G, Dah. Kamerun. Udah. Kamerun mainnya gerilyawan, Pak. Ya udah. Udah Kalaupun itu ada udah. pemain muda, Kita aduh berakhir udahlah gitu. kita tutup aja ya. Ya, masuk Terakhir biar nih, cepat. Grup H. grup H. Ini menarik nih, menarik. Ada Ghana, Tadi gua oh ya sebut dulu ya, ada Ada Ghana, Ghana, ada Portugal, Wagana Forever, Portugal, South Korea, Uruguay. Uruguay.
Pemain kesayangan saya Rafael Ya, Leao, boleh, nggak umurnya apa-apa udah 23 tahun. Ya. Oh, udah nggak 23, bisa nih, udah nggak bisa masuk udah ya. nggak bisa masuk kategori. Tapi ada satu nama sebenarnya menurut gue yang di Portugal kepake banget setahu gue. Aduh, gue lupa Nuno Mendes dari PSG. Itu Nuno salah satu Mendes. pemain yang menurut gue sih bukan kepake sih. Gue sih bisa bilang bahwa sebenarnya di sektor kiri agak gue nggak tahu terbatas atau enggak ya, karena kanan kan udah pasti Cancelo kan. Ada Dalo ya. Ya agak rame sih. Diogo Dalot kiri kan? Iya kiri, tapi maksud gue Dalo juga masih reguler soalnya. Masih. Jadi memang Nuno Mendes menurut gue biarpun kita tahu di PSG dimainin reguler, tapi di Portugal belum tentu ya. Saingannya cukup tinggi sih. Justru gue berharap kalau Korea bisa lolos, gue sangat berharap dengan pertandingan terakhir lawan Ghana, gue berharap Lee Kang-in bagus banget, Pak. Itu dia masuk tuh aneh gitu, permainan langsung nafasnya berubah, Pak. Asli berubah. Dan juga pola permainan langsung berubah drastis. Yang tadinya ya permainannya agak ketebak lah ya, jadi lebih kompleks. Jadi lebih cair, lebih kompleks, dan entah kenapa lebih ngegigit gitu si Korea. Ya biarpun sebenarnya di Ghana sih ada nama-nama kayak Tariq Lamptey sama Muhammad Kudus, tapi udah nggak bakal masuk karena mereka lahirnya udah di atas bulan Juni. Kayak Tariq Lamptey itu 30 September, terus Muhammad Kudus tuh 2 Agustus. Tahun 2000. 2000. 99 apa 2000? 2000 masih masuk gak? Udah nggak masuk. Masih masuk dong. Udah enggak. Sekarang kan itu kan 2022. Saat harusnya kan dihitungnya dari 1 Januari 2022. 2000 kan? 1 Januari 2022 itu dia umurnya belum 22. Udah dong berarti kalau udah gitu. Dia kan tahun 2000 kelahirannya. Gue pusing bacanya. Enggak, dia kelahiran tahun berapa gitu. coba? Dia kelahiran tahun 30 September 2000 sama 2 Agustus 2000. Berarti masuk kategori pemain mudanya. Masuk. Sekarang umurnya dia baru 22 kan? Iya, betul. Di awal tahun di bulan Januari 2022 umurnya dia masih 21. Aduh, pusing hitung-hitungin. Ya udahlah masuk berarti tadi Muhammad Kudus masuk. Masuk Kudus itu brace lo kemarin bagus, lo. Brace. Muhammad Kudus. Ya, boleh lah. Tapi Korea. memang ya kalau gue taunya Muhammad Kudus kan gue nonton karena lawan Napoli di grup yang sama di Ajax, jadi gue tahu Muhammad Kudus tuh pemain kecil dedek yang ditaruh pemain gelandang yang gue nggak tahu kenapa sama pelatih dimainin jadi false nine dan mainnya bagus. Dan di sini di gelandang juga bagus juga. Jadi gue bingung nih pemain apa gitu. Jadi ya udahlah masuk. Menurut gue jadi kandidat utama. Kalau Ghana lolos, Muhammad Kudus jadi nama yang gue kandidatkan. Begitu pula kalau Lee Kang-in lolos ke Korea, masuk. Sama di Uruguay juga ada, tapi memang biasa aja sih. Buat gue Facundo Pellistri, nonton gak lo? Siapa? Facundo Pellistri. Enggak, Uruguay. gue gak nonton. Dia ini basicnya pemain mudanya Manchester United, ya kan? Tapi MU lagi ya. MU lagi, cuman memang ini orang masih belum ada visi. Jadi pertandingan pertama lawan Korea Selatan itu dia dimainin dan memang masih muda banget gak sih? Baru 19 tahun kan tadi lo? 20. 20. Pace-nya bagus, permainannya cepat tapi gak punya visi. Ya tipikal anak-anak muda aja sih lah. Main ya penting lari ya, gitu ya kayak tadi kita ngomongin Vinicius Junior sama Rafael Leao ya lari aja dulu lah, mikir belakangan. Iya lagi beberapa musim mainnya gitu lagi ya, jadi menurut gue di tiap tim di grup ini semuanya punya potensi untuk punya jadi pemain muda terbaik gitu sebenarnya. Tapi kita lihat aja siapa yang pasti lolos. Karena kan di grup ini juga baru Portugal yang dipastikan lolos, tapi Betul. Itu pun juga Nuno Mendes belum reguler di Piala Dunia ya, bukan di timnas secara keseluruhan. Paling jadi, sekalipun main ya cuman jadi pelapis aja gitu, karena memang rotasi. Karena memang udah form juga, event ini aja nggak masuk loh. Babang Rui yang main di Napoli begitu gacornya nggak masuk, Pak. Karena kalah sama Rafael Guerreiro, ada Cancelo, ada Dalo dan Nuno Mendes. Itu semua memang pemain bagus juga sih. Pemain bagus ya, lagi wangi loh. Bagus. Guerreiro juga ternyata memang lagi wangi di Dortmund. Jadi ya sudahlah, saya juga ikhlas. Jadi sulit. Seluruh grup kita sudah bahas, keseluruhan pemain juga per grup udah kita bahas. Sekarang, menurut gua Jude Bellingham yang paling depan. Menurut gua Jude Bellingham yang paling depan. Karena memang walaupun secara sentimen Phil Foden masih bisa menang. Ya, maksudnya Inggris menurut gua akan jadi negara yang punya peluang untuk menghasilkan pemain muda terbaik ya di Piala Dunia ini ya. Setuju ya? Setuju. Gak ada perdebatan sih menurut gue juga. Gue agak susah mendebat juga. Dan Inggris itu harusnya melangkahnya jauh, bisa ke quarter final lah. Betul. Sama sebenarnya ada lebih dari 16 besar lah. Ada satu lagi sih sebenarnya, Spanyol sih yang kita lupa sebutin.
Spanyol juga punya potensi untuk maju jauh juga. Jadi dua itulah. Spanyol, Inggris. Menurut gue udah Spanyol dan Inggris sih. Dan dua nama yang menurut gue kandidat paling utama ya tadi Pedri dan juga Jude Bellingham bisa punya kandidat. Spanyol, Inggris, Prancis itu kuat banget tuh. Belanda, gue pengen bilang Belanda tapi kalau gue ngeliat mainnya tuh kayak masih nggak mature gitu loh, belum jadi tim yang emang biasa kita lakuin gitu. Jadi gue nggak sebut dua tim terakhir karena memang yang kita bahas karena pemain muda, dua tim itu pemain mudanya kurang berkontribusi secara keseluruhan secara reguler lah ya maksudnya. Nah jadi bukan, betul. Jadi memang dua negara tadi aja sih secara summary menurut gue yang bakal menunjukkan atau menghasilkan pemain muda terbaik di Piala Dunia kali ini. Well, apapun ya, itu. Gua rasa ya memang begitu adanya lah. Ya, gitu. Gue mau mendebat juga kayak bingung ya. Kecuali emang otaknya FIFA udah mulai keblinger atau bahkan gue yang orang FIFA-nya nih yang bisa ngevote lah. Mungkin baru berubah. Ya, hopefully yang muda bisa berprestasi, yang tua juga bisa bantu lah yang ngayomin ya supaya nanti yang muda bisa jadi bagus gitu maksudnya. Betul. Kita kan jadi, masih pengen lihat Jude Bellingham main bagus kayak gini. Yang tua ngeponten lah, tapi ngepontennya yang benar, jangan cuman ibaratnya duduk ngeponten marah-marah habis itu kayak bapak-bapak di tongkrongan rumah lu gitu ya kan. Eranya GOAT juga sudah mau berakhir kan, Messi dan Ronaldo ini the last dance-nya mereka di Piala Dunia ini. Iya, betul. Kita berharap kita bisa nemuin GOAT yang baru, biarpun ya ada yang bilang Mbappe dan juga Haaland kan, tapi ya siapa tahu masih banyak kemungkinan yang bisa ditemuin gitu loh. Siapa tahu nanti eranya Jude Bellingham dan eranya Pedri akan lahir gitu, di mana era gelandang sebagai GOAT baru gitu. Dulu kan di mana kan GOAT itu selalu berbicara masalah pemain depan kan. Betul. Siapa tahu pemain gelandang lama-lama mundur ya, lama-lama mundur jadi kiper GOAT-nya gitu. Bisa. Kapan lagi kiper jadi GOAT gitu? Bisa. Tapi Iker Casillas GOAT sih buat gua. Walaupun tidak ditasbihkan ya dengan secara resmi ya. Cuman ya biarpun bisa dia nge-tweet, biarpun dia bilangnya AMG bercandaan sama Puyol. Ya cuman ngehe aja sih. Maksudnya sekelas Iker Casillas gitu kan tiba-tiba. Nah, OT. Udah itulah pokoknya menurut kami yang muda yang berprestasi di Piala Dunia kali ini. Kalau menurut kalian beda, bolehlah disampaikan di komentar kami. Jadi terakhir pesan dari saya adalah buat teman-teman yang masih muda-muda, walaupun kita tidak berprofesi sebagai pemain bola bukan berarti kita tidak bisa bersinar. Wah, tetap semangat ya. Gila, ada pesan-pesan moral aja. Gila pesan moral ini maksa-maksa aja nih pokoknya yang penting seru lah. Nah, buat yang tua, ya kita jangan kalah sama yang muda-muda gitu. Kita juga harus berkembang. Kita harus berkembang gitu. Karena pengalaman yang kita punya itu tuh sebenarnya ngelebihin dari kemampuan anak-anak muda yang ada di sana. Boleh lah, gitu. dia semangat lebih tinggi lah, tapi kita cukup gocek gerak sekali tuh udah pasti lolos gitu. Betul, nggak usah jadi Mbappe kalau bisa jadi Lewandowski masih tetap mau begitu aja. Udah gitu aja. Sekian kalau gitu. Thank you.